Halo semuanya, kembali lagi sama saya Satya Jenana, Wayan Satya Jenana Arestama, nomor absen 36 dari kelas 10 MIPA 5. Hari ini kita akan bahas materi yang sebelumnya sudah saya bahas, yaitu materi tentang vektor R2. Sekarang kita akan bahas vektor R di R3 ya. Nah, ya, mohon maaf kalau misalnya ribut sini, emang agak ribut, ada juga orang megambel ya. Kalau misalnya dengar suaranya. Apa sih materinya tentang vektor di R3 ini? Sudah saya siapkan. Nah, ini dia materinya ya. Peta konsep pertemuan kelima di vektor di R3 ya. Sama kayak vektor sebelumnya, vektor di R3 ini sama punya peta konsep yang sama. Penyajian vektornya itu ada vektor posisi, vektor satuan, vektor dalam bentuk kombinasi linear, operasi aljabar pada vektor R3, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan kesamaan kedua vektor. Ada juga panjang vektornya. Nah, lanjut di sini kita bahas tentang materi pertama. Vektor di R3. Apa sih itu? Vektor yang berada pada ruangan 3 dimensi. Artinya dia 3 dimensi ya. Dengan sudut yang kemarin itu kan X, Y, dan Y saja. Sedangkan sekarang ada X, Y, dan Z. Ada Z sekarang. Jarak antara dua vektor dalam R3 dapat diketahui dengan mengembangkan rumus Pythagoras. Jika titik A, X, Y, dan Z, dan titik B, X2, Y2, dan Z2, maka jarak AB adalah kayak ini rumusnya ya. Kalian bisa pakai rumus ini. Kalau mau pakai rumus yang ini boleh. Kalau pakai rumus yang ini juga kalau misalnya diketahui ya, di kafenya itu 3, maka kita pakai rumus ini ya. Vektor AB adalah dinyatakan dalam dua bentuk ya. Bisa dinyatakan dalam dua bentuk ya. Yaitu dalam bentuk kolom kayak ini ya, kolom gini, atau dalam bentuk barisan atau diginiin ya. Nah, gitu. Dan ingat ya, dalam penulisan bentuk vektor itu harus ada tanda strip panah di atasnya, atau tandanya itu ditebalkan, atau boleh juga dia tuh pakai strip di bawah. Jadi itu ada yang paling penting untuk tulisan vektor. Oke, vektor satuan. Vektor satuan atau vektor unit atau unit vektor ya, merupakan suatu vektor yang besarannya sama dengan 1 dan tidak mempunyai satuan serta berfungsi untuk menunjukkan suatu arah dalam ruang. Sebuah vektor yang terletak di dalam ruangan 3 dimensi memiliki komponen-komponen terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z seperti gambar di samping. Jadi pengertian itu hampir mirip sama vektor di R2, cuma bedanya di sini kita akan ada tambahin yang namanya sumbu Z atau sumbu yang ketiga. Lalu kita tambahin di sini vektor di posisi atau vektor kedudukan. Vektor posisi atau R atau vektor kedudukan adalah posisi atau kedudukan suatu benda pada bidang datar maupun ruangan yang dapat dinyatakan dalam sebuah vektor pada satu tertentu. Vektor posisi dalam 2 dimensi dapat ditulis sebagai berikut. Seperti ini ya nih vektor ya. Sedangkan untuk vektor posisi dalam ruangan 3 dimensi kita tulisnya tuh harus 3. Ya, bisa itu kan tulisnya 2 dengan 3. Di mana X, Y, dan Z menyatakan komponen, nilai atau besaran, dan I, J, K menyatakan arah dari vektornya. Setelah itu kita akan bahas mengenai kombinasi linear di sini. Misalkan V adalah ruangan vektor dan V1, V2, dan V seterusnya. Sebuah vektor W dalam F disebut kombinasi linear dari F1, F2, dan seterusnya. Jika W dapat ditulis dalam bentuk WK 1V1 ditambah K2V2 ditambah dan seterusnya, di mana K1 dan K2 merupakan skalar. Skalar ini disebut koefisien dari kombinasi linear. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor di R2. Di sini penjumlahan dan pengurangan di sini sama caranya ya. Jadi kalian bisa pakai penjumlahan yang di atas ini, yang ini, atau pakai yang ini juga boleh ya, pakai yang ini. Lalu ada perkalian di vektor di R3 ya. Jika F adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektornya adalah seperti ini. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, baru kesamaan dua vektor sini. Sama kayak pengertian sebelumnya nih, pengertian kesamaan dua vektor atau lebih dapat kita tinjau dari dua hal sebenarnya. Cuma saya disini akan secara geometri aja ya. Dua vektor dinyatakan sama jika kedua vektor memiliki besar atau panjang dan arah yang sama. Misalkan vektor AB sama dengan vektor CD seperti pada gambar di samping ini ya. Ya, atau kita tulis AB sama dengan CD seperti ilustrasi di berikut ini. Nah, kayak ini gambarnya. Kayak ini, kayak gambar ini. Ya. Next kita bahas mengenai panjang vektor. Nah, panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektor. Karena secara aljabar titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3 dimensi khususnya, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak 2 titik. Oke, itu jadi dari saya.
Sebelum kita akhiri, saya ada soal nih untuk kalian yang pengen tahu nih, misalnya masih pengen penasaran gimana sih caranya untuk kerjaan vektor. Saya ada kasih soal di sini. Kalau yang bisa jawab di kolom komentar. Siapa tahu bisa saya bantu dan bisa saya perbaiki. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Bye bye.